tes itu aja. Tes. Ada kode juga dari mereka. Iya, berarti di sana yang kurang bukan kita. Arah kemana itu? Terbalik kita lihat juga. Molo. Tes 1 2. Tes. Ya.
Shalom. Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming bersama keluarga di rumah. Yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini, semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan yang mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah di minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik berhikmat dalam Yesus, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Karena Engkau juga berfirman, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu miliknya. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Janji Tuhan atas keampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang pertama, di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada dahsyatnya malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom. Warta jemaat kita di minggu ini tanggal 12 bulan 9 tahun 2021. Umum. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Manang hasitulu sadaun ni debata dengan topik berhikmat dalam Yesus. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming. Sesuai dengan himbauan pemerintah setempat dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, secara khusus di lingkungan kita Provinsi Sulawesi Selatan, maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming atau online sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Adapun persembahan ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan diinformasikan kepada sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 4. Persembahan ke depan altar. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 12 September 2021, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kelima, menyaksikan iman. Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah peneguhan sidi kepada 8 orang putra-putri gerejanya yang telah menerima pelajaran katekisasi sidi selama tahun belajar 2020-2021. Dan sakramen baptisan kudus dewasa kepada 1 orang putra bertempat di gereja bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Setelah kebaktian selesai akan dilaksanakan perjamuan kudus kepada anak yang lepas sidi bersama dengan orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus,
agar mendaftar ke sekretaris gereja dan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Yang ketujuh, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak UYD Sihotang SPT, Inang M Boru Sitorus Pane SE. Alamat Jalan Gading nomor 7 Komplek Baruga 2 Antang, Makassar, masuk wilayah 6. Anak lahir di Rumah Sakit Siloam, Makassar. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang kedelapan, calon sintua tahun 2021. Sesuai program gereja kita khususnya di wilayah 3, gereja kita melaksanakan penerimaan calon sintua yang baru. Adapun calon sintua yang baru yang dicalonkan oleh wilayahnya dan telah dibawa di majelis dalam sermon prahlado. Calon sintua yang diterima untuk belajar sidi adalah sebagai berikut. Roganda Parulian Richard Sigalingging STMT. Alamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19C Komplek PAM Panaikang, Makassar, wilayah 3. Yang kesembilan, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun. Yang ke-10, gerakan Rp1.000 untuk diakonia sosial HKB Makassar. Yang ke-11, undangan rapat panitia Pesta Panitia Huriah HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021. Ketua Panitia Pesta Huriah HKBP mengundang seluruh panitia Pesta Huriah untuk melaksanakan rapat. Rapat dimulai pukul 19.00 WITA, bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Dihimbau kepada semua panitia untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-12, penjualan kupon dan hand sanitizer. Panitia Pesta Huriah HKBP Makassar dalam melaksanakan hasil keputusan rapat mengadakan penjualan kupon hadiah tiket door prize dengan harga Rp300.000 per keluarga dan hand sanitizer plus masker dengan harga Rp50.000 per paket. Panitia Pesta Huriah HKBP Makassar sangat mengharapkan semua jemaat untuk dapat berpartisipasi membeli kupon tiket door prize dan hand sanitizer melalui panitia dan sintua wilayah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-13, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang K. Buru Simanjuntak. Yang kedua, Ananda Mario Bintang Simanjuntak. Ketiga, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Buru Manulang. Yang keempat, Adinda Parulian Boru Pasaribu. Yang kelima, Inang Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang keenam, Amang Sintua Dr. Randus M. Sinaga MBA. Yang ketujuh, Amang Insinyur TMP Sihaan. Yang kedelapan, Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. Kesembilan, Inang Nyonya Sintua D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. Yang ke-10, Amang Sintua Per M. Sinaga. Ke-11, Amang Aha Manurung. Ke-12, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang ke-13, Amang A. Siregar. 14, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-15, Inang Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Yang ke-16, Amang S. Sitorus. 17, Inang Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede.
Yang ke-18 Inang Nyonya BP Sinaga L. Buru Sianipar. Yang ke-19 Ananda Raymond Simanjuntak, Amang Raymond Simanjuntak. Yang ke-20 Adinda Risna Buru Sitorus. Yang ke-21 Inang Nyonya Jiha Simanjuntak Situate Buru Tampu Bolon SH. Yang ke-12 WAMB Huta Barat ST Ulaya 5. Yang ke-23 Sintuade Pangaribuan BIE. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-11 daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September 2021. Yang bagian A ada 13 orang, yang bagian B ulang tahun kelahiran anak dan sekolah minggu ada 3 orang, yang bagian C ulang tahun pernikahan tertulis di tikting kita ada 2, di sini ada 3 keluarga, ada tikting tambahan buat Inang Amang keluarga Amang Adi Mulyono Silalahi Buru Sinaga ulang tahun tanggal 12 bulan 9 2006 yang ke-15 tahun yaitu Ulaya 6. Yang ke-12 daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 September 2021. Yang bagian A ulang tahun kelahiran remaja dengan dewasa ada 11 orang. Ya, yang bagian B ulang tahun anak sekolah minggu ada 1 orang. Yang bagian C ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-12 rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Ulaya 1 45,28%, Ulaya 2 71,5%, Ulaya 3 27,77%, Ulaya 4 81,81%, Ulaya 5 30,43%, Ulaya 6 54,76%. Berhubung sempat saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 52%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang bagian keuangan, warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 11 September 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat Makassar. Demikian warta jemaat kita. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP 232 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A 1B. Oh
Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, Engkau boleh melayakkan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami di hari Minggu yang Tuhan berkati ini. Kiranya pujian dan syukur kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera yang daripada Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk jemaat kami yang beribadah di rumah melalui ibadah live streaming. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil di dalam kitab Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai kepada ayat yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38, demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini adalah sukacita bagi kita ketika kita dihantarkan dengan renungan yang akan membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita, bahkan membuka hati kita. Apakah kita menjadi seorang Kristen yang benar-benar setia terhadap Yesus yang kita sebut sebagai juru selamat kita? Apakah kita menjadi orang Kristen yang memiliki pola pemikiran, pola iman yang benar, yang tertuju dan terpusat terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, terhadap apa yang dijanjikan bagi setiap orang yang setia kepadanya? Alhasil yang kita lihat pada zaman sekarang, ada begitu banyak orang yang tidak mau mengenal Yesus yang tersalib, tetapi hanya mau Kristus yang mau menyembuhkan. Ada begitu banyak orang yang tidak mau mengenal Yesus yang tersalib. Mereka hanya mau mengenal Yesus yang memberikan kekayaan. Ada begitu banyak orang yang tidak mau percaya bagaimana penderitaan Yesus ketika dia boleh merelakan dirinya mati untuk kita. Bagaimana mungkin untuk mengikut Yesus itu harus menderita?
Pada zaman sekarang ini, inilah banyak pemahaman, bahkan begitu banyak orang yang melihat begitu rumitkah menjadi seorang Kristen, begitu rumitkah untuk menjadi pengikut Kristus, ketika kita harus menyelami dan ketika kita harus belajar seperti Kristus mengikuti teladan dan jejaknya. Hal itu mengapa ketika orang diperhadapkan dengan berbagai beban, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, ada kalanya dia tidak mencari Yesus karena dia melihat begitu sulitnya jawaban apa yang ia minta, begitu lama untuk dia terima. Akhirnya banyak orang yang mengambil jalan pintas. Akhirnya banyak orang yang mencari cara, bukan mencari Yesus. Padahal sebenarnya ketika kita mencari Yesus, hidup kita akan bahagia. Kalau di bahasa Batak dikatakan martua, sama seperti lagu yang kita nyanyikan yang akan menghantarkan kita di epistel tadi, yang mengatakan di hukum Taurat, yang mengatakan hotok tong ihut tonoku Yesus napalua au, ho sambing do oloaku alani martua au. Bahkan di ayat 2 dikatakan narade do au manaon mangasahon padanmi molohona margugoyhon au talu haholomoni. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, ketika kita menjadi orang yang sabar, ketika kita menjadi orang yang setia dan taat terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam konsekuensi mengikut Tuhan Yesus, tetapi ada satu yang kita pegang, padan janji Allah yang memberkati setiap orang yang setia kepadanya, maka kita akan menang, maka kita akan menjadi kuat, maka kita akan berbahagia, atau yang dikatakan di dalam bahasa Batak martua, ho sambing do oloaku alani martua au. Itulah kebahagiaan orang yang setia mengikut Tuhan Yesus, karena dia tahu ada janji Allah itu pasti, ada keselamatan yang ia berikan kepada orang yang setia. Hal itulah yang bisa kita saksikan tokoh-tokoh gereja atau beberapa orang yang memberikan dirinya untuk pemberitaan pelayanan penginjilan di tengah-tengah dunia ini, banyak mengalami penderitaan, pergumulan, bahkan kehilangan nyawanya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh gereja, sampai mereka mati martir, sampai mereka meninggalkan segala sesuatu, keluarga bahkan lainnya, untuk menyebarkan pemberitaan Tuhan. Karena apa? Adakah alasan yang kuat sehingga mereka menjadi orang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan pergumulannya? Bahkan kalau kita lihat bagaimana perjalanan penginjilan di tanah Batak bisa sampai, bahkan kita menjadi gereja yang terberkati. Bahkan di tengah-tengah kota Makassar di Sulawesi Selatan ini berdiri gereja Huria Kristen Batak Protestan. Bukankah itu adalah perjuangan dari para penginjil yang mendedikasikan dirinya, yang hidup di dalam pergumulan dan penderitaan, yang memberikan perjuangannya untuk pemberitaan Injil. Bahkan ada di antara mereka yang mati. Bahkan ada di antara mereka yang harus meninggalkan keluarganya. Kita mengenal Munson dan Liman yang harus mati martir di Lobu Pining. Kita mengenal Nomensen sebagai tokoh reformasi Batak. Dia meninggalkan kampung halamannya, bahkan dia berjanji dan sampai akhir hidupnya dia mati di tanah Batak, dan kita menuai hasil yang amat luar biasa. Inilah yang boleh kita lihat, bagaimana orang boleh memaknai, melihat bahwa hidup di dalam Kristus, hidup mempercayai apa yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanannya adalah hal yang luar biasa. Karena apa? Setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan di dalam pergumulannya, di dalam penderitaannya menyaksikan Yesus, dia percaya hanya satu pedomannya, yaitu janji Tuhan padan de Batak. Alani ido didok di Pangukapon di Wahyu mengatakan, setialah engkau sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika minggu ini juga mengajak kepada kita amang inang,
Naposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhikmat di dalam Yesus. Apakah yang diminta? Apakah sebenarnya yang menghantarkan kita pada topik minggu hari ini ketika kita diminta berhikmat di dalam Yesus? Orang yang berhikmat menurut renungan ini dikatakan orang yang setia mengikut Yesus Kristus sekalipun harus mengalami penderitaan. Mereka yang setia mengikut Yesus sampai pada akhir hidupnya, dia akan mendapatkan keselamatan dari Kristus. Itu mengapa dikatakan oleh Yesus ketika dia mengajar orang banyak dan mengajar para murid-muridnya, dia mengatakan, sebab barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan menyelamatkannya. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mendengarkan dia mengajar, yang mendengarkan dan yang mengikut dia, bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Dia menyatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, ahli Taurat, imam-imam kepala, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Pemahaman ini menjadikan para muridnya dan orang yang mengikut Yesus pada saat itu merasa gusar dan kecewa. Mengapa? Mereka melihat Yesus, sosok yang selama ini mereka ikuti, yang selama ini mereka dengar, yang merupakan figur yang mereka idam-idamkan melalui situasi yang telah mereka alami sebagai bangsa yang terjajah. Mereka menginginkan Yesus itu sebagai tokoh yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka menginginkan Yesus itu melepaskan mereka dari penjajahan Kaisar Romawi. Maka karena itulah ketika orang banyak dan para muridnya melihat bahwa Yesus itu adalah sosok yang berkarisma, mereka menginginkan itu menjadi tokoh yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan di tengah-tengah duniawi ini. Tetapi kita lihatlah apa yang terjadi ketika kegusaran itu ada pada hati murid-muridnya dan orang yang mendengarkan dia. Petrus dengan sigapnya di ayat 32 dikatakan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Lihatlah respon daripada Petrus ini ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa anak manusia harus banyak menanggung penderitaan, ditolak para tua-tua ahli Taurat dan lain sebagainya, bahkan dia akan mati. Kegusaran Petrus ini, dia berani menarik Tuhan Yesus dan menegur dia. Mengapa? Karena pola pemikiran yang di dalam hati Petrus mengatakan, bukan ini yang kami inginkan, bukan ini yang kami harapkan. Mesias pengharapan kami adalah Mesias yang dapat memberikan ketenteraman, menjadikan kami bangsa yang terpandang, membebaskan kami dari segala penjajahan, dan memberikan ketenangan, kesejahteraan secara duniawi. Dan inilah yang boleh kita lihat, memang hal wajar. Manusia kalau bisa terlepaslah dari penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Karena apa? Bukankah karena diri kita sendiri, karena manusia sendiri mengambil jalannya, jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan itu tidak bisa dilepaskan di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita mengalami ataupun memaknai penderitaan itu sebagai jalan untuk mematangkan iman kita, untuk mengikut Kristus. Karena di situ kita lihat ketika di dalam penderitaan kita mampu menyaksikan Tuhan. Bahkan ketika kita dapat bertahan di dalam apa yang kita percayai, di situ kita mendapatkan kekuatan. Idona nidoni apostel Paulus, di hagaleokido timbul hagogo oku. Di dalam kelemahankulah aku menemukan kekuatan. Di dalam kekalutanku. Karena itu, amang inang, ramposo bulung yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dipikirkan Petrus. Dia menegur Yesus. Apakah yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Dia mengatakan, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hal ini mengingatkan kepada kita, sering sekali pola pikir kita ingin mencocokkan itu kepada pola pikir Allah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dan kita boleh mengimani bagaimana Tuhan boleh mengajarkan kepada kita
bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Anak manusia harus menanggung beban. Anak manusia harus banyak menderita, ditolak, bahkan dia harus merelakan nyawanya. Dia melihat pernyataan kegusaran daripada hati Petrus adalah jalan untuk menolak keselamatan, visi, misi daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita di dunia ini, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Inilah Petrus. Bisa saja hal itu terjadi kepada kita karena kita sering membuat konsep pemikiran kita terhadap konsep pemikiran Tuhan. Kita ingin sekali keinginan kita menjadi atau dituruti oleh Allah. Padahal sebenarnya kita sering sekali jatuh pada keinginan daging kita, menonjolkan diri kita tanpa melihat apakah itu dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh Allah. Apakah itu untuk kemuliaan Allah atau naing pasobutagas, naing mabahe kita asa sonang, boy do masai di bagasan parnguluata. Tadok isi tong menurut pemikirata HP dang sitong sian hapor siota. Boy do tadok isi tong ala pandapok ni akka gudang ni jolma. HP dang sadala ni dohok hatan ni dibata. Tutudo amang inang songon na di hati dakon ni si Petrus nakanin. Dia gusar, dia mengatakan, kenapa tidak seperti itu? Mengapa engkau harus dibunuh? Mengapa engkau harus ditolak? Mengapa engkau harus mati? Dia tidak menginginkan itu dialami oleh Yesus karena ada pemikiran yang ia minta bahwa Yesus itu adalah tokoh yang boleh membawa mereka kepada kesejahteraan, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang dikenal kembali kepada kejayaannya. Bisa jadi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika itu menjadi konsumsi publik yang kita lihat itu menjadi kebenaran, tetapi itu bukan kebenaran menurut firman Tuhan. Ketika itu kita lihat baik menurut kacamata kita, tetapi itu bukan baik menurut kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah kita untuk melihat pentingnya menyertakan Tuhan, menyertakan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kita, agar kita tidak terlalu berani membuat kacamata pemikiran diri kita sendiri, pandangan kita sendiri tanpa bercermin terhadap firman Tuhan. Itu mengapa firman Tuhan ini sebagai dasar pada kita, sebagai kekuatan di dalam hidup kita. Banyak orang pintar di tengah-tengah dunia ini yang memiliki ide yang brilian, penemuan-penemuan yang luar biasa di era teknologi kemajuan sekarang. Banyak hal-hal yang kita lihat, pemikiran yang maju dari beberapa orang, tapi bisa saja itu syarat menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Bukankah kemajuan teknologi ini banyak merusak? Bukankah banyak orang-orang yang maju dan pintar dan pesat di tengah-tengah dunia ini tidak mengedepankan firman Tuhan di dalam apa yang ia dapatkan, di dalam ilmu pengetahuan yang ia punya? Maka karena itu penting ketika nats ini mengatakan berhikmat di dalam Yesus. Kalau Amsal mengatakan di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan permulaan hikmat dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahkan epistel tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat hikmat. Bila mana ada orang yang melihat yang tidak mengindahkan hikmat daripada tolak, ataupun tidak ada rasa takutnya, tidak berpijak terhadap kebenaran firman Tuhan, maka apakah yang ia dapatkan? Kesia-siaan dan kebinasaan. Hal itulah mengapa Tuhan Yesus begitu kerasnya mengatakan, enyahlah iblis, sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berarti sebagai catatan penting bagi kita amang inang naposo bulung dan remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dipikirkan Allah bila kita lakukan itu adalah kehendak Allah. Itu adalah berasal dari hikmat Allah. Tetapi bila mana di dalam kehidupan kita hanya apa yang kita inginkan,
mengedepankan keinginan kita semata, berarti itu bukanlah orang yang berhikmat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bila mana kita memikirkan sebelum mengerjakan, kita merenungkan apakah ini baik, apakah ini salah menurut jalan Tuhan. Mungkin tidak ada yang terluka ketika terlalu cepat orang melontarkan kata-kata yang tidak membangun. Mungkin tidak ada orang yang celaka, yang menerima kekerasan, kekejaman, pendiskriminasian ketika dia memikirkan terlebih dahulu apa yang ia lakukan. Itulah mengapa kita penting untuk setiap hari, setiap saat meminta pertolongan Tuhan agar kita mengerti hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana mengerti? Bagaimana menjadi orang yang berhikmat di tengah-tengah dunia yang semakin carut marut, di tengah-tengah dunia yang semakin luar biasa membuat kita bisa terjatuh di dalam dosa dan pencobaan. Pentinglah bagi kita amang inang naposo bulung remaja yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Kalau kita lihat Petrus, bukankah dia seorang murid Tuhan Yesus yang dekat dengan Dia, tetapi dia bisa saja jatuh di dalam pencobaan. Dia bisa saja jatuh di dalam penyangkalan ketika mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus ketika Yesus memasuki masa-masa penderitaannya. Maka siapakah kita? Maka perlulah bagi kita menjadi orang yang senantiasa mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila mana dunia teknologi sekarang tidak ada yang menyangka, saya selalu berpikir dan tidak pernah membayangkan ibadah kita boleh berlangsung secara live streaming menggunakan kemajuan teknologi. Tidak ada yang bisa berpikir kita kemana-mana harus menggunakan prokes, memakai masker dan lain sebagainya. Tetapi inilah kemajuan, inilah perubahan yang setiap saat mungkin saja akan berubah. Namun apakah ini bisa mendekatkan kita kepada Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang bijaksana mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan jalannya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal inilah juga Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikut Dia. Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal dirinya dan mengikut aku. Yang mau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan pemahaman, pengajaran yang sangat fundamental. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus tidaklah mudah. Untuk menjadi pengikut Kristen tidaklah mudah. Kalau pemahaman sederhananya, mengikut Yesus, mengikut Kristen ini, apalagi kalau Tuhan Yesus mengajarkan di perjanjian baru itu di kitab Matius itu mengatakan, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, enak kali gitu kan. Dikasih pipi kan, kasih lagi enak kali, kujotoslah kau begitu. Kalau semua dalam hati kita ya maunya begitu. Kalau kau tamparin, ku tampar lagi begitu ya, enak sekali kau menapa. Sebenarnya itu bagaimana kita mengedepankan kasih di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan sebuah pengajaran, sebuah pegangan terhadap murid-muridnya. Pengajaran ini sangat fundamental yang tidak mudah. Bagaimana bisa menyangkal diri? Menyangkal diri adalah pekerjaan yang sulit. Memikul salib itu sungguh berat dan sakit. Penderitaan dengan cara pandang Allah ini bukan cara pandang dunia yang cenderung anti penderitaan. Maka yang mau kita lihat di sini, amang, inang, tadi bila mana menyangkal diri ini adalah pekerjaan yang sulit. Di zaman teknologi sekarang ini, setiap orang ingin eksis, baik di media sosial dan di kehidupan nyata. Bahkan sekali 3 jam bisa saja orang update status, story-nya kepanjangan. Itu tidak apa-apa ya. Ya itulah namanya kemajuan zaman.
Bagus agar kita tidak ketinggalan zaman. Bahkan sekarang luar biasanya Manginang, kalau dulu ada orang-orang pemikiran yang pola pengasuhan mengatakan jangan banyak kali anak-anak memegang HP katanya kan. Siapa sangka 2019 kemarin 2021 sampai sekarang 2020 2021 anak-anak sudah memegang gadget ya. Jadi perubahan ini amat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini di zaman teknologi sekarang ini setiap orang ingin eksis baik di media sosial, di kehidupan nyata agar tidak ketinggalan zaman. Manusia pun cenderung menunjukkan keakuannya, kehidupan sosialnya. Kalau Yesus menawarkan diri agar kita menyangkal diri bagaimana di tengah-tengah dunia yang maju sekarang, maka bagaimanakah kita, maukah kita berani mematikan keakuan kita? Maukah kita rela tidak dianggap eksis demi memberi ruang bagi orang lain? Maukah kita menjadi orang yang menyangkal diri sekalipun banyak orang yang membuat penderitaan bagi kita, tapi kita menganggap itu adalah salib bagi kita? Kita tetap menyangkal diri kita menjadi orang yang setia. Memikul salib adalah hal yang sulit. Ketika orang di dalam pergumulan, ketika orang di dalam penderitaan, kalau kita buka, kita browsing di Google, banyaknya orang yang mati sia-sia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyaknya orang mencari jalan yang lain dengan hidup di dalam keduniawian, terjerumus ke dalam keinginan dagingnya. Karena apa? Dia menganggap bahwa penderitaan yang ia alami tidak ada jalan keluar. Penderitaan yang ia alami tidak ada orang yang bisa membantu ataupun memberikan kepadanya kekuatan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku hamuna loja jalana sorat, pikullah kuk dan belajarlah padaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan lezat, bebanmu pun ringan. Belajarlah padaku. Maka itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristen. Yesus sebagai teladan kita. Dia bisa melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah dia anak Allah? Tetapi dia menjadi anak yang setia sampai kepada penderitaannya. Bukankah dia bisa memberikan atau mengirimkan para malaikat untuk mengurangi bebannya ketika dia ingin menyelamatkan kita? Tapi Yesus tetap menjadi orang yang setia, memberikan nyawanya, memberikan dirinya, mati untuk kita. Dia menyangkal dirinya. Itulah yang menjadi kekuatan kita menjadi orang Kristen. Orang yang mau mengikut Yesus harus memiliki jiwa yang mau menyangkal diri, mau membuang egoisme, mau mengurangi segala kemungkinan meninggikan diri, lalu meninggikan Kristus. Itulah iman sejati. Itulah iman untuk mengikuti Yesus yang tersalib. Bila kita sebagai orang Kristen belum pernah dengan mengalirkan air mata dan belum pernah mengalami kesulitan yang luar biasa dalam mengikut Yesus, tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan baik. Mereka yang belum pernah bergumul dengan mengalirkan air mata dan belum pernah mengalami kesulitan yang luar biasa tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan baik. Maka ingatlah Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, bila hari ini kita masih baik-baik saja, suatu hari kita diperhadapkan dengan hal dalam menyaksikan iman kita, jadilah tetap setia. Karena di situ kita akan mendapatkan kekuatan, karena Tuhan akan memenangkan kita, karena Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan. Itu mengapa Tuhan Yesus tadi mengatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Bila kita menjadi orang yang tetap setia dan taat di dalam pemanggilan kita, di dalam mengikut salib, di dalam menyaksikan iman kita, kita akan dapat melayani Tuhan dengan baik.
Kita akan terhindar dari hal yang selalu marungut-ungut. Ditiki mambahena denggan di tonga-tonga ni huria. Ditiki mambahena denggan di tonga-tonga ni keluargata. Ditiki mambahena denggan di tonga-tonga ni parkarejuata. Alai molo taulaho ni di bagasan biar mida Tuhan. Jala taulaho ni di bagasan bulus do sitong di bagasan Tuhan. Dang mabiar hita manangaha penamasa. Ala-aha monang duaw. Dang holan monang au nampe menderita au di tonga-tonga ni portibion. Tapi Tuhan akan menyelamatkan saya. Bahkan kita lihat tadi malaikat-malaikatnya pasti akan menyambut kita. Itulah keluar biasaannya. Itulah anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa kita pada akhirnya akan dimenangkan di dalam kerajaannya. Karena itu amang inang, remaja dan aposo bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan bagi setiap orang yang mengikut Tuhan mengalami pergumulan sulit pada masa pergumulan itu sangatlah perlu. Karena kalau tidak ada itu, maka seumur hidup mereka tidak memiliki kekuatan. Kita ingatlah bagaimana tadi Apostel Paulus ya, Aidi hagaliokido timbul hagugu oki. Kalau di ayat renungan beberapa hari yang lalu mengatakan seperti ini. Kalau ia dalam menderita, baiklah ia berdoa. Kalau dia di dalam bersukacita, baiklah ia bernyanyi. Saya lupa di mana itu tertulis, tapi beberapa hari yang lalu. Jadi, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita di dalam beban berat, pergumulan, terkhususnya buat amang inang yang pada saat ini terbaring lemah di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing di dalam masa pemulihan. Bahkan amang inang, remaja, naposo bulung di dalam beban kehidupan yang tidak diketahui oleh orang, kita simpan rapat. Ingatlah bagaimana kita harus menang di dalam itu. Biarlah ketika kita di dalam bergumul, jumpailah Tuhan di dalam doa kita. Ketika kita bersuka cita, nyanyikanlah pujian kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang menyangkal Tuhan atau membuat pola pikir kita kepada Tuhan. Maka kesempatan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan sulit, pergumulan itu sangat perlu. Karena kalau tidak ada itu, maka seumur hidup kita tidak memiliki kekuatan. Kitalah yang ingin menggambarkan Yesus itu sebagai orang yang harus memberikan kekayaan kepada kita, memberikan penyembuhan kepada kita. Ketika apa yang kita tidak harapkan kita minta kepada Tuhan, Dia tidak mengabulkan, maka kita menjadi orang yang apatis dan mengira Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalau itu masa akka hagogotan, akka namasa di bagasan parngoluata, tak anggapi sebagai hagogo di hita, monang do hita. Tanpa pergumulan itu tidak ada beton di dalam hati kita. Beton, berarti kalau ketika kita kuat, ketika kita menjadi orang yang tetap optimis, tetap percaya terhadap kuasa Tuhan, manang penamasa, saya harus jalan di jalan Tuhan. Karena apa? Kalau analogi sederhananya, orang yang selalu makan makanan yang sudah digiling dengan halus tidak akan memiliki gigi yang kuat. Jadi kalau saya ingat si Reno hari beberapa setiap naik bulan naik teksturnya, oh iya. Kalau dikatakan dokter kalau tidak naik teksturnya, dang kuat gigi naik keropos songani. Oh iya doate. Jadi songani do hita. Jadi hita halak Kristen nanunga di lehon debata hamonangan na diunga di lehon debata di hita hatana nanga mangalehon hagugo di hita. Berarti dang iko margogo mahita. Mulu didok nakanin orang yang selalu makan makanan yang sudah digiling dengan halus tidak akan memiliki gigi yang kuat. Tapi ketika kita hidup dicekoki dengan hal-hal yang membuat tantangan, pergumulan dan lain sebagainya, tapi kita tetap fight, kita tak mengandalkan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Karena itu, amang inang yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhikmat dalam Yesus itu ada pada salibnya. Itu ada pada pengorbanan Tuhan Yesus. Carilah Yesus asa margogo hita. Carilah Yesus agar Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Kalau tadi pada zaman sekarang begitu banyak orang yang tidak mau mengenal Yesus yang tersalib, tetapi hanya mau Kristus yang menyembuhkan. Mereka tidak mau mengenal Kristus yang menderita, tetapi hanya mau Kristus yang mau memberikan kekayaan. Saya tidak demikian. Manang penamasa di bagasan nguluku, di pardalanan ni nguluku, toktong do debata ihut tonokku alaniaha. Dang holap portibion na hutuju alai surgo hasonangan ido.
itulah tujuan utama kita, karena itu adalah kemenangan bagi kita. Sama seperti yang dituliskan di kitab Wahyu, setialah engkau sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Mari berhikmat kepada Tuhan dengan mencari Dia setiap saat dan setiap waktu di dalam hidup kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih setia-Mu yang mengingatkan kami pada hari Minggu ini. Ketika Tuhan menginginkan kami, mengajarkan kami agar menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat terhadap-Mu. Menyangkal diri kami, memikul salib. Karena untuk mengikut Engkau Tuhan, kami harus menjadi hamba yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai teladan bagi kami. Seperti apa yang telah dilakukan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ia mati untuk kami. Dia memberikan penyelamatan melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang berpijak, yang tetap menjadikan firman-Mu sebagai dasar kami, agar bukan karena pemikiran kami menjadi orang-orang yang bersandar pada pengertian kami, bersandar terhadap apa yang kami punya. Namun, jadikanlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kami, pondasi kehidupan kami. Bila mana kami Tuhan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan-Mu, kami akan menang. Tuhan akan menguatkan kami. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menyelami rancangan-rancangan Tuhan yang tidak bisa kami pikirkan dengan logika kami. Kami tahu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami, sehingga kami semakin percaya akan janji Tuhan terhadap orang yang memberikan hati dan pikirannya, terhadap orang yang setia dan taat terhadap pemanggilannya sampai pada akhir hidupnya, terhadap janji Tuhan, yakni keselamatan yang kekal. Bapa yang maha baik, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari Minggu ini, biarlah ya Tuhan dapat menguatkan kami, yang dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah-tengah kehidupan kami yang melakukan berbagai kegiatan, pekerjaan dan aktivitas, ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mencari Engkau, sehingga di dalam kegiatan kami, di dalam pekerjaan kami tetap menunjukkan Tuhan sebagai cerminan kami, mengikuti jejak Tuhan. Karena itulah Tuhan kehendak-Mu yang Engkau ingin nyatakan bagi kami. Bapa yang maha baik, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada lanjut usia, yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami di hari ini, baik yang di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi kami, yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar kiranya sukacita dan kegembiraan hati kami tidak berkurang, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami semakin memuliakan Tuhan, kami semakin menyanyikan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang merasakan kebaikan Tuhan melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi mereka, kesehatan dan umur yang panjang. Sukacita mereka kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati dan kasihanilah ya Bapa seluruh jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kuatkan dan berikanlah ya Tuhan penghiburan bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberikan jalan-Mu, memberkati obat dan tangan para medis dan keluarga yang senantiasa memberikan pendampingan, agar kiranya ya Tuhan itu dapat menjadi sarana kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Kasihanilah bila mana ada jemaat kami yang berbeban berat, yang di dalam pergumulan. Kuatkanlah hati mereka, kuatkanlah Tuhan mereka untuk menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya, agar kiranya mereka tetap percaya dan mencari Engkau di dalam beban yang mereka alami. Kasihanilah kami, agar menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yang menjadi orang-orang yang
sensitif yang dapat peduli terhadap orang-orang yang di sekeliling kami. Agar kami benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan. Berkatilah perkumpulan orang Kristen di dunia ini yang melakukan ibadah sama seperti kami. Kiranya jauhlah dari segala hal yang membahayakan. Kiranya boleh seperti kami menaikkan pujian dan syukur kami. Dan kami juga berdoa kepada program Huria ya Tuhan yang diberlangsungkan di dalam 1 minggu ini. Bahkan kami berdoa terkhusus untuk acara Pesta Huria yang akan dilaksanakan bulan Oktober yang akan datang. Berkatilah seluruh panitia yang memberikan hati dan pikiran dan tenaganya. Kiranya mereka Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk kemajuan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami ini. Berkatilah seluruh majelis dan seluruh jemaat agar kami satu di dalam Engkau, mengedepankan Engkau ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah gereja kami dengan pengembangan pelayanan benar-benar ya Tuhan menjadikan nama-Mu termuliakan. Bapa yang maha baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah seluruh apa yang kami kerjakan, agar kiranya kami dapat bersuka cita setiap waktu dan setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 695 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan untuk Panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Tuhan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat.